أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الظاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: ومنه كثرة المعاصي وإن قوي الإيمان، والآخر ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي. Kemudian Al-Imam Ghazali Sidin kembali menjelaskan, ujar Sidin, tanda orang yang mati di dalam akhirnya itu jahat, lupa dengan Allah, di antaranya lagi ujar Sidin, yaitu orang yang banyak berisi dosa, orang yang banyak memperbuat maksiat sekalipun imannya itu kuat. Orang yang imannya kuat tetapi dosanya banyak. Nah, orang yang seperti ini ujar Imam Ghazali ditakutkan di akhir daripada hidupnya itu, matinya itu dalam keadaan jahat. Artinya matinya itu lupa daripada Allah. Ketika dia mati, dia kada ingat dengan Allah. Kenapa? Karena banyak berisi dosa walaupun imannya itu kuat. Jadi orang yang iman kuat ini belum tentu di akhir hidupnya itu baik, apabila dosanya itu banyak. Nah, ini ujar Imam Ghazali, orang yang mati di akhirnya itu jahat walaupun imannya kuat tetapi dosanya banyak. Nah, lalu dosa yang banyak itu seperti apa? Dosa yang banyak itu yaitu dosa yang berinting-rinting. Walaupun dosanya sabuting dua buting tapi berinting-rinting. Apalagi dosa yang diperbuatnya itu komplit. Dosa apa saja diperbuatnya berinting-rinting pulang dosanya. Nah, itu dosa yang benar ngarannya. Contohnya yaitu seperti misalnya seseorang itu hendak jadi polisi, atau seseorang itu hendak jadi pejabat, atau seseorang itu hendak jadi PNS, lalu ia menyogok. Semestinya inya ini kada lulus. Nang lulus itu nang lain. Misalnya kawanannya tinggi nilainya, nang hendak jadi polisi awaknya pas dengan syarat-syaratnya, sekalinya ada nang datang menyogok, sehingga nang pantas menjadi PNS, nang pantas menjadi polisi, nang pantas menjadi pejabat, akhirnya ada diulah jadi pejabat, nang diulah nang menyogok ini. Lalu ujar nang menyogok ini datang misalnya lawan orang yang disogok, aku tak buatlah juga, misalnya jadi PNS misalnya, atau jadi pejabat, aku tak buatlah juga. Misalnya dalam 1010 misalnya nang menjadi PNS,
pendaftaran misalnya lah. Nah, jadi nang 10 iku nang pacangan masuk lulus. Cuma nang 10 ini ditinggalnya seiku dibuatnya nang menyogok tadi. Namun ikam aku membuat aku supaya aku lulus juga PNS. Nah, duit 20 juta. Nang disogok ini melihat duit 20 juta habang mata. Nah, lalu terjadi sogok menyogok. Sehingga orang nang kada pantas menjadi PNS jadi PNS. Orang nang kada pantas jadi dokter jadi dokter. Iya nang menyuntik kurang salah obatnya. Jadi dokter pada lulus cuma lantaran disogok lalu dilulusakan. Nah, lalu si dokter bergaji tiap bulan, si PNS bergaji tiap bulan, menyogok. Lalu duitnya dikumpulkannya, ditabungnya sehingga banyak, lalu dimodalkannya sehingga modalnya banyak. Sehingga duit ini terus menerus berjalan. Dosa harus nih. Nah, ini nang disebut dengan dosa nang berinting-rinting. Dosa nang berinting-rinting banyak berisi dosa walaupun imannya kuat. Orangnya penyembahyang, orangnya penguasa, cuma dosanya banyak. Nah, ini ujar Imam Ghazali, orang yang seperti ini ditakutkan matinya itu jahat di akhirnya. Cuma memastikan juga, cuma ditakutkan. Arti ditakutkan itu bilang 70% orang itu mati jahat. Artinya ketika mati itu kada ingat bahwa Allah. Maka itu aja waktu mati kada ingat dengan Allah. Nah, jadi itu dosa-dosa yang renting-renting. Apalagi banyak dosanya, berzina diperbuatnya, merampok diperbuatnya, apalagi dosa nang berbunga tak mengalir. Nah, itu diperbuatnya juga riba. Apalagi itu banyak benar dosanya bermacam-macam. Ini satu macam dosa aja, cuma dosanya ini berinting-rinting. Nah, ini nang ditakutkan benar. Di zaman sekarang ini nang dikira biasa tetapi sangat luar biasa. Dikiranya biasa sekalinya benar-benar dosanya. Sogok menyogok hasil daripada tital tadi. Nah, itu hasil daripada tital tadi. Lalu mengalir gajinya sehingga duitnya terkumpul banyak, dimodalkannya sehingga menjadi orang yang sugih kaya raya. Nah, ini sampai 7 turunan misalnya mengalir terus dosanya. Nah, itu yang disebut dengan dosa yang besar. Dosa yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita hendak jadi pegawai menyogok, hendak jadi polisi menyogok, hendak jadi pejabat menyogok. Siapa ada dunia ini kada lawas daripada kita menyesal selama-lamanya di negeri akhirat. Di Barabayan banyak yang asalnya jadi PNS menyogok, ampihnya duitnya dibakarinya ampih, biar hanya inya rumah gawean asal stop. Itu mendengar apa pembacaan berubah nang seperti itu, nang mana nang takutan inya nang merasa sudah menyogok nih. Arti menyogok itu nyata kada lulus disogok lulus. Nah, itu nyata. Kawan nang nyata-nyata lulus kada dilulusakan. Orangnya pintar misalnya, dasar lulusinya bujur menjawab kada dilulusakan. Nang dilulusakan nang menyogok tadi. Jadi nang menyogok lawan disogok sama aja juga. Nah, itu ujar Imam Ghazali, banyak diisi dosa walaupun imannya itu kuat. Dikhawatirkan di akhir hidupnya itu jahat matinya. Kemudian
sedikit maksiat kada banyak berisi dosa, cuma di akhir hidupnya jahat juga. Kenapa? Karena imannya lemah. Nah ini dikhawatirkan juga mati itu jahat. Orang ini kada banyak berisi dosa, cuma imannya lemah. Kayak baik orang yang kada banyak dosa imannya lemah, cakanya imannya kuat kan, untung ngarannya sedikit dosa. Ini dosa kada banyak, cuma imannya lemah. Contoh, seseorang ini misalnya kada pemandir, bagus kan kada pemandir. Orang banyak pemandir tuh banyak kesalahannya. Kecuali orang baca ramah bacaan, ayo mas itu salah lantih-lantihnya. Orang baca ramah itu kan perlu kecerdasan. Nah, kalau kita nang pandir-pandir biasa nang ngarada menyamati orang macam-macam itu, nah itu baik berdiam aja sudah. Ujar Nabi, orang nang berdiam selamat. Tapi jangan juga berdiam untuk kebenaran. Nah, untuk kebenaran itu disuruh untuk pemandir. Orang ini pendiam, menyambeti orang kada bisa. Pendiam tadi kan, mencuntan kada bisa juga. Cuma nya ada bisi dosa sedikit. Nah apakah nang dia gawinya sehingga ada bisi dosa sedikit? Nah cuma imannya lemah. Orang ini kada bisa memperbuat dosa, ada cuma sedikit. Penjalan kada di rumahnya bagaimana? Bakawanan kepandiran kada juga di rumah aja, cuma beribadah tapi beribadah juga kan. Nah jadi orang yang imannya lemah, sedikit berisi dosa, ini bisa matinya itu karena jahat di akhirnya. Bagaimana di rumah ini nonton ilmu kada inya. Orang nonton ilmu sedih diam di rumah, imannya lemah. Nah iman yang lemah ini beribadah kada ibadah juga, sehingga imannya itu lemah. Walaupun dosanya kada banyak, tetapi imannya lemah. Kenapa jadi iman lemah? Karena inya itu kurang ilmunya. Di rumah aja bagaimana? Cakanya di rumah itu misalnya seharianan tuh tasbih aja dong digiling, sembahyang sunat, baca salawat misalnya. Walaupun bukan di rumah, ada yang ini kata juga bukan di rumah, pulang misalnya ke mana, aina kada terbaik ibadah juga, menuntut ilmu kada juga di rumah aja, sehingga imannya itu lemah. Walaupun inya itu kada banyak berisi dosa. Nah orang yang seperti ini ujar Imam Ghazali dikhawatirkan matinya itu jahat di akhirnya. Nah jadi perlu juga kita mulai berkumpul orang banyak. Apabila itu disuruh oleh Rasulullah, ujar Nabi, ada saat-saat kita itu berkumpul orang banyak, ada saat-saat kita itu kada berkumpul orang banyak. Orang pengantinan kawalah kada berkumpul, orang saluan kada kawa kita kada berkumpul. Hendak tulak ke majelis ilmu, hendak sembahyang berjamaah. Jadi ada saat-saat nang Rasul itu menyuruh kita untuk berkumpul, dan ada saat nang kita itu kada disuruh untuk berkumpul. Begadang kada kakaruan malam ada hasilnya. Nah itu kada disuruh ngarannya. Malah membanyaki dosa. Apalagi sampai begadang misalnya jam 2 malam, mengganggu orang kalau lah berdosa jadinya orang nang guring terganggu. Nah lalu orang nang matinya ini jahat, yaitu ketika matinya kada ingat dengan Allah. Nah orang yang seperti itu ujar Imam Ghazali
dia itu tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Nah, jadi orang yang mati seperti ini walaupun dia masuk neraka cuma ada kekal. Karena apabila sudah habis dosanya dibakar di api neraka, hanya dikeluarkan Tuhan, dimasukkan ke dalam surga. Orang yang mati kada ingat dengan Allah. Artinya apa? Orang yang mati banyak membawa dosa. Lain orang mati lepas imannya, nah itu kekal di dalam neraka. Mati su'ul khatimah, jahat di akhirnya. Ketika mati dia berpindah agama. Nanti 4 agama Yahudi kan, 4 agama Nasrani kan. Ketika hendak mati itu digoda oleh syaitan sehingga dia mengikuti godaan syaitan itu. Wa dzalika li'annahu qarafatal ma'asi, dan yang demikian itu karena bahwasanya melakukan maksiat itu sababuha ghalabatus syahawati wa rusufuha bil qalbi, sebabnya maksiat yaitu kuatnya syahwat dan melekatnya syahwat di dalam hati. Bikasrati urfi wal adati, dengan banyaknya kecintaan, kecenderungan hati dan kebiasaannya. Kenapa jadi orang berbuat dosa? Sebabnya adalah kuatnya nafsu, melekatnya syahwat di dalam hati. Bahasa kitanya hendak benar lawan sesuatu itu, lalu berbuat maksiat. Contoh, bebinian misalnya hendak menukar baju, hendak larang, anggaplah 1 juta harganya. Jadi ujar lelaki, duitnya kita kada mau nukar. Karena bini ini hendakan nukar baju, digesaknya laki berpikir, apa aja lagi mencarikan duitnya kada mau. Lalu nang laki ini korupsi. Nah, jadi lantaran kuatnya nafsu, kehendakan nukar baju, lalu berbuat dosa. Jadi dosa itu sebabnya karena kuatnya nafsu, karena kehendakan dengan sesuatu tadi. Orang hendak sudi misalnya macam-macam yang dilakukannya, ada yang bergaduh apa namanya, bergaduh hantu digaduhnya supaya sikap sugih. Jadi yaitu kehendakan nafsu tadi, nafsu nang jahat artinya. Nafsu nang baik itu kan kada jadi masalah. Artinya nafsu nang dihalalkan oleh agama. Wal adati, dan adat kebiasaan. Orang itu sudah menjadi adat kebiasaannya. Ketujuh berbuat dosa, adatnya sudah dianggapnya biasa. Nah, itu sebabnya maksiat ia menganggap biasa. Atau karena kuatnya syahwat, kecintaannya, kecenderungannya kepada sesuatu itu. Nah, jadi sesuatu yang dicintai itu bagus, yang disuruh oleh agama, bagus banget. Orang cinta dengan salawat, kalau ketujuh bersalawat, nah itu bagus. Cintanya luar biasa, syahwatnya luar biasa kepada amal-amal ibadah, nah itu bagus. Nah, ingin situ panjang pembahasannya. Jadi secara ringkas dahulu bahwasanya orang yang mati itu lupa dengan Allah, yaitu orang yang banyak berisi dosa walaupun imannya kuat. Imbah itu pula sedikit maksiat, kada banyak berdosa, cuma imannya lemah. Nah, dua itu bisa menyebabkan orang itu mati dalam keadaannya. Kita berlindung kepada Allah, diselamatkan Allah daripada yang demikian itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baca masalah surga. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qawlihi bidzalika min qala.
Tafakkurlah, berpikirlah, renungkanlah tentang isi surga. Nah, jadi dari Imam Ghazali, coba Pak merenungkan kayak apa dalam surga itu. Pada wajah mereka yang cahayanya kegembiraan. Ujar Imam Ghazali, orang yang masuk surga, orang-orang yang ada di dalam surga itu hanya bercahaya, senyum, gembira, ketawaan orang dalam surga. Mereka diberi minuman dengan minuman yang ditutup asli. Diberi minuman, nang minuman itu masih tertutup. Didatangkan minuman madu, didatangkan minuman susu, didatangkan minuman macam-macam minuman, semuanya itu masih tertutup rapi, masih nang keluaran daripada perusahaan surga kayak apa itu. Mereka duduk di atas mimbar yakut yang merah. Ya Allah, duduk di atas mimbar yakut yang merah, di dalam tenda dari mutiara. Allahu Akbar. Tendanya pula pakai mutiara. Mutiaranya yang basah lagi putih, nyaman. Kalau lah bila dingin-dingin duduk, hari bila panas-panas lalu duduk. Ada usaha di atas mutiara yang putih basah ini. Biar tuh hari panas tuh duduk jadi itu. Nah, diambil masjid tuh duduk semua nyaman bener. Biar hari yang panas-panas tuh duduk hampir di situ ke situ. Nah, anu berapa situ angin sepoi-sepoi, cuma biar nyaman bener situ. Apalagi ini di dalam tenda dari mutiara yang besar, artinya dingin, lagi putih. Oh, nyamannya di dalam surga, dan masuk surga. Padanya mimbar itu hamparan dari permadani yang hijau. Ayo, di atas mimbar tadi ada hamparan dari permadani yang hijau. Hijau bagus, berarti warna hijau ini lah. Kita ubah aja ulang masjid ini, cat ulang warnanya hijau. Bina buruk-buruk cat, bina buruk-buruk dicat ulang. Bagus juga dilihat. Warna hijau catnya, cat di surga. Maka hamparannya biar kedengaran di surga itu antara langit dan bumi. Kayak apa tingginya? Ayo biar kada tahu dibayangkan ini kandelnya hamparan tadi antara langit dan bumi. Bumi ke atas langit itu kayak tingginya, kayak itu kandelnya hamparannya. Maka oleh sebab itu surga itu kada tahu dibayangkan kayak apa tingginya. Kada tahu dibayangkan tadi Pak. Mereka duduk di atas dipan ranjang. Dipan itu ranjang bahasa kitanya, yang ditegakkan di atas pinggir sungai. Di atas sungai enak, yang didatangkan dengan khamar dan madu, yang dikelilingi dengan pelayan-pelayan dan hujan-hujan. Allahu Akbar. Umat luar biasa ini. Baju mengalir di higa. Nyaman kalau lah nama Nabi Musa kita di dunia itulah. Nabi Musa nyaman benar di higa dan sungai jam-jam hidung bina panas, kapungan asa panas, umat mawas kehimas. Nyaman benar tuh di higa semua itu karena cuma di dalam surga ini ada lagi Nabi Musa bentuk, ada lagi Nabi Musa bentuk ngaramnya ada surga. Ngaramnya surga itu tempat kenikmatan, bukan kesusahan. Sakit parut kada lagi, masuk angin kada lagi, betahi mata kada lagi. Kita di dunia ini kalau udah bangun guring sarang mana tahi mata ribut. Kena pulang talinga, pulang pina gata-gata dikorek ada tahi talinga pulang, susah jadinya. Di dalam surga itu kada betahi talinga lagi, kada betahi bekarak hidung lagi, bersih. Bakarak hidung
salah mamuin kartu hidung ulang itu susah ngarannya di surga. Lain surga itu, jadi di surga itu nang nikmat semua, ada lagi nang susahnya. Nah itu surga. Jadi harapan kita membaca masalah surga ini supaya timbul pengharapan gairah beribadah. Jadi dengan ibadah mudah-mudahan dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Jadi tahu kenikmatan surga seperti itu lalu timbul semangat. Ujar Nabi, sebesar apa ibadahnya, sebanyak apa ibadahnya, maka setinggi itulah surganya di negeri akhirat. Kita berat anak hadir nih lain-lain surganya. Ada yang 1000 tingkat, ada yang 2000 tingkat, ada yang samanya kenikmatan surga lainnya. Tergantung amal ibadah kita di dalam dunia. Apabila banyak ibadahnya, tinggi surganya. Apabila sedikit juga upahnya. Ulun misalnya mengambil upah, pian mengambil upah juga ini di dunia, apalagi di akhirat. Ulun melihat sebelumnya pian 20-an sama lah orang menggaji. Katakanlah separuh banyak pian orang menggaji. Najuran arsani 100.000, nah pian 200.000, pian 20-an melihat. Kada mau sama. Nah itu upah pegawai di dalam dunia, apalagi Allah nang menggaji membalas di negeri akhirat. Jadi kada ada samanya di sana itu. Yang didatangkan dengan khamar luar biasa. Jadi di akhirat itu karena Allah memberi minuman khamar. Khamar ini di dalam dunia hukumnya haram. Di akhirat karena halal. Bikinum khamar karena di dalam surga itu. Oh luar biasa nyamannya khamar ini, cuma kada memusingkan kepala, kada menyebabkan akal hilang. Nah itu khamar di dalam surga. Lain khamar di dunia ini, mana bau kami kucing. Khamar orang mabuk tuh bau kami kucing sudah. Nah itu nanti minumnya. Kalau di negeri akhirat itu nyaman, nikmat, mana kada akal kada hilang. Dan minuman madu di sana kada gagampangan, manis benar, yang dikelilingi dengan pelayan-pelayan yang bujang-bujang, berbaris pelayan yang bujang-bujang. Namun kita di dunia ini kada usah banyak bisi pelayan, saya mau bagi nyaman sudah. Ada susu, apalagi di dalam surga ini kada kehitungan pelayan-pelayan yang bujang-bujang dan anak-anak remaja yang dihiasi dengan bidadari yang baik-baik dan cantik-cantik. Luar biasa inilah Allah. Dan kita berdoa tertolong daripada penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa